Menyimak. Menyimak adalah kemampuan dalam memahami bahasa lisan yang sifatnya reseptif, sehingga menyimak bukanlah sekedar mendengar bunyi dari bahasa saja, namun sekaligus kemampuan dalam memahami makna dari bahasa tersebut. Berbicara merupakan kemampuan dalam mengutarakan sesuatu secara oral. Pada keterampilan ini, seseorang diharapkan mampu mengucapkan bunyi dengan jelas menggunakan tekanan, nada, dan intonasi yang jelas, dan menggunakan bentuk-bentuk urutan kata dan lain sebagainya. Membaca merupakan keterampilan reseptif bahasa dalam bentuk tulisan. Keterampilan ini bisa dikembangkan secara terpisah dari keterampilan mendengar dan juga berbicara, namun akan selalu terhubung dengan keterampilan menulis. Menulis. Menulis merupakan kemampuan yang sifatnya produktif dengan memakai tulisan. Menulis ini adalah keterampilan berbahasa yang paling rumit sebab bukan sekadar menyalin kata atau kalimat, tetapi juga menuang dan mengembangkan pikiran melalui tulisan yang terstruktur. Media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa dan untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Macam-macam strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. 2. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. 4. Peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa. Akan tetapi, siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasainya. 5. Strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 6. Strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran strategi kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 7. Strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang
yang tumbuh dari dalam diri siswa dalam batas tertentu. Akan tetapi, penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus, dan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Fungsi pendekatan dalam pembelajaran. 1. Sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. 2. Memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. 3. Menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 4. Mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Macam-macam metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. 2. Metode demonstrasi. 3. Metode pembelajaran diskusi. 4. Metode eksperimen. Dan yang kelima, metode perancangan. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Macam-macam teknik pembelajaran. 1. Teknik ceramah. 2. Teknik diskusi. 3. Teknik tanya jawab. 4. Teknik penugasan. 5. Teknik simulasi. 6. Teknik inquiry. 7. Teknik eksperimen. 8. Teknik karya wisata. 9. Teknik tutorial. Dan 10. Teknik problem solving.